Season 2, Bab ke-37. Ngapain lagi sih dia? Dalam sekejap raut wajah Bray yang semula hangat itu berubah dingin. Tangannya terkepal dan rahang mengetak. Amarah terlihat jelas dalam tatapannya. Tanpa permisi ia mengayunkan kaki meninggalkan ruangan itu. Tunggu! Melihat reaksi adiknya, Bao segera menyusul. Tak ingin terjadi keributan yang akan mengusik kebahagiaan mereka. Ia paham bahwa Bray sangat sensitif terhadap apa saja yang menyangkut adik kembarnya. Jangankan Erlan, siapapun akan ia lawan demi melindungi Bian. Terlebih, Bray menjadi saksi buruknya perlakuan Erlan selama ini, yang begitu memicu amarah dalam hatinya. Mau apa lagi kesini? Suara Bray terkesan dingin dan datar. Menghunus tatapan tajam ke arah adik ipar yang lebih dewasa 6 tahun darinya. Menepuk bahu sang adik, Bao mencoba menenangkan. Tangan Bray mengepal, seolah sedang bersiap untuk dilayangkan ke wajah Erlan. Jangan pakai kekerasan. Ingat pesan Papa, iblis akan mudah menguasai siapa saja yang dalam keadaan marah. Kakak membelah dia. Dia sudah menyakiti adik selama ini. Aku tahu. Aku juga marah. Kakak mana yang rela adiknya disakiti? Menarik napas dalam, Bray mencoba mengurai amarah yang membuncah di ubun-ubun. Ia pasti sudah melayangkan tinju ke wajah Erlan jika tidak dihalangi sang kakak. Ia menghela napas kasar sambil membuang pandangan ke arah lain. Mengatur napas yang memburu oleh percikan amarah. Sementara Boy melirik Erlan, sahabat yang tanpa ia sadari telah menjadi adik iparnya. Ada apa? Bukannya tadi kita sudah sepakat menenangkan diri masing-masing? Tanya Boy. Menurunkan nada sedikit lebih pelan. Sulung dari 4 bersaudara itu terkesan lebih tenang. Aku tidak bisa. Boy. Istriku di dalam, dan dia dalam keadaan sakit. Aku tidak bisa tenang memikirkannya. Tolong, izinkan aku melihat dia. Sebentar saja. Paling tidak, aku tahu dia baik-baik saja. Ucap Erlan penuh permohonan. Setelah disakiti, dia baikan dan mau diceraikan. Sekarang baru dianggap istri? Bullshit. Lagi, Bray menyelah. Potong Boy pelan. Istighfar, tenang. Bray kembali menahan diri. Meskipun ada lonjakan emosi yang tak tertahankan. Dalam keadaan seperti ini, Boy harus mengambil alih kendali. Bray terbilang masih remaja, di mana jiwanya masih labil, darah muda mengalir deras dalam nadi. Berbeda dengan sang kakak yang sudah lebih dewasa dan matang dalam mengolah emosi. Kamu masuk aja, biar aku yang bicara dengan Erlan. Suruh dia pergi, Kak. Aku tidak mau adik kembali sama dia. Jangan harap aku akan membiarkan dia menemui Ade. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bray meninggalkan kakaknya berdua dengan Erlan. Kini mereka duduk bersama dalam keadaan yang lebih tenang. Aku tahu kamu suaminya. Kamu orang yang paling berhak atas dia. Tapi, untuk saat ini, Bian butuh waktu. Tapi Boy, aku sudah pernah peringatkan sebelumnya. Kamu ingat? Desis pemuda itu. Erlan mematung di tempat. Tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Kamu sendiri yang sudah membuang kesempatan itu. Kamu tidak pernah memikirkan berapa lama dia harus memendam sakit karena suaminya tidak menganggapnya dan malah mementingkan wanita lain. Andai kamu memikirkan bagaimana sakitnya dia saat kamu pulang dalam keadaan mabuk. Aku melihat sendiri matanya yang sembab. Mungkin dia terus menangis dan berdoa sambil menunggu suaminya pulang. Erlan menunduk, napasnya seolah tercekat di tenggorokan. Hatinya perih tak tertahan. Bao terus menyerangnya dengan kalimat menyayat. Padahal dia bisa saja pulang dan mengadu pada abahnya. Atau mengeluhkan kamu kepada Abi, Opa, dan Umi. Tapi, untuk menjaga kehormatan suaminya, dia memilih diam. Aku menyesal. Sangat. Tidak ada gunanya lagi. Kamu tidak pernah bisa melihat kebaikan dalam diri seorang Amila, karena yang kamu lihat hanya Fanya.
Dan hari ini wanita kesayangan kamu itu hampir mencelakai istrimu. Kamu tahu, aku rasa keputusan Papa untuk meminta pembatalan pernikahan itu adalah jalan yang terbaik. Kalimat itu layaknya ujung tombak tajam menghantam dada. Sakit. Tolong izinkan aku melihatnya walaupun hanya beberapa menit. Aku hanya mau meminta maaf, aku tidak akan menuntut banyak. Asal bisa melihatnya saja sudah cukup. Aku tidak bisa izinkan. Maaf. Untuk saat ini, biarkan Bian istirahat. Dia masih lemah. Bertemu dengan kamu mungkin akan membuat dia semakin terluka. Tolong mengerti. Di saat yang sama, Bian masih bersandar di tempat tidur dengan tatapan menerawang. Gelisah memikirkan ibu angkatnya. Kemarahan Elan yang meledak-ledak saat mereka bertemu di rumah sakit masih membayangi. Ibu, ucapnya lirih. Kenapa, Nak? Alfian mendekap putrinya setelah melihat raut wajah penuh ketakutan itu. Ibu, Fanya bilang ibu sudah tertangkap dan dibawa ke kantor polisi dan Mas Elan bawa senjata api untuk membunuh ibu. Tolong ibu, Pak. Aku yakin ibu tidak salah. Tenang, Nak. Ibu kamu aman. Dia baik-baik saja. Bisik Alfian. Mencoba menetralkan kegelisahan putrinya. Tapi ibu ditangkap. Desisnya menitikan air mata. Bian, dengar Papa dulu. Alfian menangkup wajah pucat itu, mengunci tatapannya. Ibu kamu tidak apa-apa. Dia sekarang masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Hanya diperiksa, bukan ditahan. Kalau pemeriksaan sudah selesai, sudah boleh pulang. Benar, Pak? Iya, benar. Jangan khawatir. Bawa ibu ke sini ya, Pak. Aku takut ada yang berusaha jahat sama ibu. Alfian kembali mendekap tubuh lemahnya. Sesekali tatapannya tertuju kepada sang istri yang juga tampak bingung. Ibu kamu tidak akan dihukum. Bukti bahwa dia tidak bersalah sudah dipegang pihak kepolisian. Tenang. Ya, Nak. Papa janji akan membantu ibu kamu. Menghela napas lega, Bian bersandar di dada sang papa. Ibu selalu dikejar orang jahat. Aku tahu dia selalu menangis di malam hari. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah bisa tidur nyenyak karena ancaman selalu datang. Mendengar cerita putrinya, Alfian kembali dilema. Haruskah ia ceritakan fakta sebenarnya kepada Bian? Fakta mengejutkan tentang Wulan yang ternyata adalah wanita yang melahirkan suaminya. Paham akan suaminya. Aileen mengusap bahu. Menatapnya dengan senyum. Aku rasa ada baiknya kalau Bian tahu semuanya. Kasihan. Dia pasti takut ibunya disakiti orang. Ucap Aileen, sembari menelusupkan jemari pada setiap helai rambut putrinya. Tapi, keadaan Bian belum pulih. Dia pasti akan syok. Balas Alfian setengah berbisik. Dia akan lebih syok kalau tidak ditenangkan. Alfian terdiam sejenak sembari menimbang ucapan Aileen. Setelah beberapa menit larut dalam pikiran sendiri, ia mengambil sebuah keputusan. Yaitu, memberitahu tentang rahasia besar yang mengejutkan semua orang. Terutama Elan. Sebenarnya ada sesuatu yang harus kamu tahu. Soal apa? Pak. Bian menatap mata sang papa. Alfian merasa bimbang harus mulai dari mana, sebab semua serba mendadak dan tak terduga. Ternyata Wulan itu adalah ibu kandungnya Elan. Selama ini dia bersembunyi untuk melindungi Elan. Bola mata gadis itu terbelalak, bibirnya terbuka. Selama beberapa saat ia kehilangan kata. Nyaris tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Bahkan air matanya menetes tanpa sadar. Ibu adalah ibunya Mas Elan. Gumamnya terbata. Candaan macam apa ini? Bagaimana bisa? Pak. Kata Umi Melati ibu adalah ibu susunya Mas Elan. Papa tidak tahu seperti apa cerita sebenarnya. Tapi, ini memang faktanya. Semua baru terbongkar di kantor polisi. Elan juga terkejut dan syok. Di antara kegamangan itu,
Bian melirik sang mama demi mencari kepastian. Benar, Ma. Iya, Nak. Sekarang kamu tenang, ya. Setelah semua fakta itu terungkap, Erlan tidak mungkin melukai ibunya sendiri. Justru dia pasti akan sangat menyesal sudah membenci orang yang salah. Ucap Aileen. Nanti kamu bisa tanya ke ibu kamu. Yang penting sekarang kamu tenang dulu dan istirahat yang banyak. Imbu Alfian. Keputusan untuk memberitahu Bian tentang fakta rahasia itu sepertinya tepat. Setelah mendengar penjelasan dari Papa dan Mama, ia menjadi lebih tenang dan tidak lagi menangis. Sore itu rumah keluarga Darmawan tampak ramai. Beberapa kerabat datang berkumpul. Aileen mempersilahkan Umi Fatma menemui putrinya lebih dulu. Bagaimanapun juga, Umi Fatma yang selama ini menjaga Bian dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu. Bian menangis di pelukan ibu angkatnya itu. Alhamdulillah, akhirnya kamu sudah bertemu dengan keluarga yang sebenarnya. Umi ikut bahagia untuk kamu, Nak. Tapi, Bian tetap jadi anak Umi, kan? Ucapnya lirih dalam dekapan hangatnya. Insya Allah, kamu akan tetap menjadi anak kesayangan Umi. Maafin Bian, Umi. Umi benar. Mama sama Papa selama ini menangisi Bian. Karena itulah kita harus selalu bisa melihat semuanya dari sisi lain. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Lihat, Mama dan Papa kamu. Selama kamu hilang, apa yang mereka lakukan? Mereka mengirim doa setiap hari, menangis setiap malam. Gadis itu mengulas senyum dalam pelukan Umi. Tidak hanya Umi dan Abah, Bian semakin merasa tersentuh saat satu persatu keluarga menemuinya. Bermula dari Riana dan Galih, Joe dan Iren, Mia dan Bara. Ia bisa mengingat semua meskipun tak sepenuhnya. Om Galih yang lembut seperti Papa, Om Bara yang selalu protes dengan dandanannya, dan Om Joe yang jarang bicara tetapi penyayang dan melindungi. Lalu, Oma dan Oma buyutnya. Dua wanita yang membentuk dirinya menjadi gadis kecil sosialita. Karena pengaruh dua oma itulah, Bian kecil bertingkah layaknya wanita dewasa yang menyukai barang-barang mewah. Nanti kalau Bian sembuh, kita ke mall lagi ngeborong. Habisin uang papa kamu. Ucap Oma Feni. Bian memandangi dua wanita berusia senja itu. Dari segi fisik, Oma Feni tidak berubah banyak. Hanya rambutnya yang sedikit memutih. Sementara Oma Titin, hampir seluruh rambutnya sudah menjadi uban. Bian masih ingat sedikit-sedikit saat bibir mungilnya mengerucut setelah melihat tas dan sepatu baru yang dibeli Oma. Ia akan mendatangi sang papa dan meminta hal yang sama. Oma udah nggak bisa jalan jauh lagi. Jadi kalau jalan-jalan ke mall harus pakai kursi roda. Kekeh Oma buyut. Oma, papa udah janji mau beliin tas kuman. Dua wanita itu terkekeh. Memang tas kuman itu beneran ada? Tanya Oma Feni. Nggak tahu. Jawab Bian polos. Sore berganti malam. Beberapa keluarga yang lain sudah kembali ke rumah masing-masing. Membiarkan Bian melepas kerinduan dengan orang tua dan saudaranya. Sepanjang hari ini Alfian dan Aileen tidak pernah meninggalkan putrinya. Mereka menemani, merawat dan mencurahkan kasih sayang yang selama ini terpendam. Seperti anak kecil, Bian begitu dimanjakan. Alfian baru saja menggendongnya keluar dari kamar mandi. Tubuh Bian yang masih lemah membuatnya khawatir sehingga tak membiarkannya melakukan apapun sendiri. Sekarang ia sedang memeluk putrinya yang sudah terbaring dengan menjadikan lengannya sebagai bantal. Dia sudah tidur? Tanya Aileen, sesaat setelah memasuki kamar. Esti, baru saja. Bisik Alfian pelan. Malam itu Bian cukup sulit untuk tidur. Ia banyak bercerita kepada sang papa tentang apa yang dialaminya setelah mereka terpisah. Mulai dari Ibu Wulan yang melindunginya, pertemuan dengan Abah dan Umi, hingga pernikahannya dengan Elan yang tidak berjalan baik. Sudah minum obat, kan? Alfian mengangguk sembari mengulas senyum tipis. Aileen segera naik ke pembaringan, menyibak selimut dan berbaring di sisi putrinya. Dia tidak berubah, Mas.
Masih cantik seperti dulu. Bisiknya pelan. Cantik, seperti mamanya. Boleh ikut tidur di sini? Enggak? Suara Boy tiba-tiba hadir di kamar. Aileen dan Alfian seketika menoleh. Di ambang pintu ada ketiga putranya. Boleh, tapi jangan berisik. Tuh dengerin. Kakak nggak boleh berisik. Celoteh Bim Bim sambil mendekat ke arah tempat tidur. Kan biasanya kamu yang berisik. Awas aja kalau tidurnya menggelinding kayak kemarin. Ujar si sulung. Bibir anak lelaki bertubuh gendut itu mengerucut. Papa! Tuh, kan, baru dikasih tahu jangan berisik. Boy dan Bly terkekeh pelan. Mereka ikut berbaring di samping sang mama. Beruntung kamar itu dilengkapi dengan 2 tempat tidur berukuran besar, sehingga muat untuk mereka. Selamat tidur, Dek. Bisik Boy, mencium pipi adiknya, sambil meniupkan sebaris doa di ubun-ubun. Malam sudah larut ketika Alfian masih terjaga. Setelah mendengar banyak cerita dari putrinya, ia tak dapat terpejam. Hatinya benar-benar sedang membara. Perlahan ia melepas pelukan dari tubuh Bian. Memindahkan kepalanya ke bantal, karena sejak tadi Bian menggunakan lengannya sebagai bantal. Setelah mengecup kening putrinya, ia beranjak keluar kamar. Menghabiskan waktu untuk menyendiri di balkon. Hingga saat sapuan lembut mendarat di bahu. Alfian baru tersadar dari lamunan. Mas, kenapa sendirian di sini? Memikirkan Bian dan Nerlan. Tak ada jawaban dari lelaki itu. Ia menghela napas panjang, tanpa kata menarik istrinya ke dalam pelukan. Mas, ada apa? Sih? Aileen hendak melepas, namun Alfian memeluk semakin erat. Aku masih sangat marah. Kamu diam dulu sebentar. Nanti aku cerita kalau marahnya sudah berkurang.